Satu keluarga korban pembunuhan di Desa Babulu Laut, Kabupaten Penajam Pasir Utara dimakamkan pada Selasa lalu. Sementara itu polisi kini tengah menyelidiki informasi pelaku pernah berpacaran dengan RJ, salah satu korban. Pemakaman satu keluarga korban pembunuhan di Desa Babulu Laut, Kabupaten Penajam Pasir Utara diselimuti suasana haru. Banyak keluarga yang datang untuk mengantarkan korban ke peristirahatan terakhir. Satu keluarga ini dimakamkan dalam satu liang lahat. Sementara polisi kini tengah memeriksa tersangka. Dari pemeriksaan diketahui tersangka pernah menjalin hubungan asmara dengan korban RJ yang masih berusia 15 tahun. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari pihak rumah sakit. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan satu keluarga di Penajam Pasir Utara. Lalu apa sebenarnya yang jadi motif pelaku hingga tega membunuh secara sadis? Saat ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kapolres Penajam Pasir Utara, AKBP Supriyanto. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Gwendis. Ya, ini kan saat ini tersangka sudah ditangkap dalam pemeriksaan. Dari pengakuan tersangka, apa yang sebenarnya jadi motif yang mendorong tersangka melakukan pembunuhan sadis ini, Pak? Terima kasih, Mbak Gwendis. Sebelumnya saya mengucapkan luka yang sedalam-dalamnya terhadap 5 korban yang jadi pada kasus pembunuhan ini. Semoga amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkembangan terakhir, kami sudah melaksanakan rekonstruksi kemarin untuk mengetahui rangkaian kegiatan pidana itu terjadi. Dari rangkaian pelaksanaan rekonstruksi kemarin muncul motif, selain adanya motif dendam, ternyata pelaku ini ada niatan untuk melaksanakan atau kegiatan pemerkosaan. Hal ini dikuatkan dengan saksi pada saat menengguk minuman keras bersama temannya. Jadi ada motif yang lain yaitu motif pemerkosaan. Niat itu muncul setelah kembali ke rumah dan ditujukan kepada sasarannya adalah korban. Oke, ditemukan motif ada keinginan untuk memperkosa. Nah, ini kan juga ada informasi bahwa sempat berpacaran dengan salah satu korban. Apakah sebelumnya juga ada cekcok dalam hubungan asmara ini sehingga menjadi salah satu motif? Hasil pemeriksaan dari para saksi yang sudah kami mintai keterangan, memang antara saksi dan korban ini, antara pelaku dan korban ini pernah ada hubungan. Namun hubungannya kayaknya bertepuk sebelah tangan. Dari pihak perempuannya kurang menanggapi, tapi dari pihak laki-lakinya ini terlalu berharap. Dan terakhir kemarin informasi perempuan ini sebulan yang lalu punya teman yang satu lagi, sehingga ada kecemburuan dari pihak pelaku ini untuk melakukan kegiatan itu. Oke, bisa dikatakan bahwa pelaku ini mengenal dekat keluarga korban, Pak? Mengenal dekat karena kebetulan bertangga bersebelahan. Setiap hari, setiap saat saling ketemu. Jadi tahu persis karakter keluarga korban ini, Mbak. Oke, nah ini kan kemarin sudah dilakukan visum ya Pak terhadap korban, lalu kapan hasilnya bisa diketahui? Kami koordinasikan dengan pihak rumah sakit, rencana visum akan dikeluarkan hari ini karena ada satu item yang menunggu hasil DNA yang tidak bisa dilaksanakan di rumah sakit utara terkait dengan DNA sperma yang ada. Ini untuk membuktikan apakah benar ada kegiatan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi kemungkinan hari ini paling lambat besok untuk hasil visumnya, Mbak. Oke Pak, ini pelaku sudah ditangkap, sudah dilakukan rekonstruksi, masih menunggu hasil visum. Apa pendalaman yang dilakukan lagi oleh pihak kepolisian terkait kasus ini? Untuk pendalaman berikutnya kami rencanakan besok kami melaksanakan pemeriksaan psikologi terkait dengan kejiwaan yang bersangkutan. Oke, apa yang melatar belakangi sehingga korban ini begitu berani melakukan aksi pembunuhan terhadap satu keluarga ini, Pak? Ini yang lagi kita dalami terkait dengan motif latar belakangnya tersebut, Mbak. Kami lagi memperdalam keterangan dari keluarga tersangka atau pelaku maupun dari saksi yang terdekat lainnya, baik itu dari sekolah maupun teman-teman dekat yang lainnya. Oke, sudah berapa orang saksi yang diperiksa, Pak? Sejauh ini kita sudah memeriksa sebanyak 15 saksi, Mbak, baik itu dari keluarga pelaku, keluarga
korban, termasuk dari lingkungannya, lingkungan sekolah, termasuk guru, ya kami lakukan pemeriksaan. Terakhir nanti terkait dengan kejiwaannya. Oke, jadi masih menunggu hasil visum dan juga rencananya besok akan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap pelaku. Apa ancaman pasal yang diterapkan polisi pada kasus ini? Terhadap perkara ini kami sangkakan pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana. Kami subsidiarkan terkait dengan perkara 365 pencurian dengan kekerasan karena ada barang bukti berupa uang dan HP yang diambil oleh pelaku. Terkait dengan ancamannya akan seperti apa, Pak, hukumannya? Kalau kita mengacu pasal yang kita sangkakan itu hukumannya hukuman mati atau seumur hidup. Tapi namun karena pelakunya ini masih dalam lingkup anak, tapi mungkin ada pertimbangan lain dari hakim terkait dengan putusan yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Oke, berarti proses hukumnya akan mengikuti ini ya, pelaku di bawah umur begitu, Pak? Siap, kami mengikuti aturan hukum karena ini pelakunya anak-anak atau di bawah umur. Apa yang menjadi hak daripada pelaku ini kita berikan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Oke, baik. Kita nantikan bagaimana update perkembangan dari perkara kematian satu keluarga. Ini masih menunggu hasil visum dan juga pemeriksaan psikologi yang rencananya besok akan dilakukan. Terima kasih AKBP Supriyanto, Kapolres Penajam Pasar Utara telah bergabung di Kompas Siang hari ini. Siap, terima kasih Mbak Fedis.